Shalom Jemaat GKJ Salatiga Timur, semoga jemaat sekalian selalu diberi kesehatan dalam melewati pandemi ini. Bersama dengan saya, Brigita Anggi Amerda dalam Taat, Warta Jemaat edisi Minggu 22 November 2020. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai ibadah hari ini, ada baiknya bagi jemaat untuk menonaktifkan notifikasi, menyiapkan Alkitab dan buku nyanyian, serta jangan skip-skip ya. Masa Advent pertama Natal 2020 GKJ GKI akan dimulai hari Minggu 29 November 2020 sampai dengan Minggu Baptisan Yesus tanggal 17 Januari 2021 dengan tema Firman Allah menjadi manusia serta tema Natal 2020 PGIKWI. Mereka akan menamakannya Immanuel dari Matius 1 ayat 23. Segenap majelis dan jemaat turut berduka cita atas berpulangnya Ibu Markinem dari Pepantan Karanggondang pada hari Sabtu 14 November 2020. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan lebih. Tuhan menyertai. Komisi Pengembangan Ekonomi Jemaat PEJ mempersilakan bagi anggota yang akan mengangsur dapat menghubungi komisariat wilayah atau pepantan masing-masing pada hari Sabtu 28 November 2020 serta untuk rapat rutin pengurus atau pencairan pinjaman akan dilaksanakan pada hari Senin 30 November 2020 jam 5 sore di GKJ Salatiga Timur, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, Minggu 20 Desember 2020 akan dilaksanakan sakramen baptis anak. Bagi jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya, dapat segera mendaftar di Ketua Majelis Wilayah Pepantan masing-masing atau langsung ke Sekretariat Kantor Gereja paling lambat tanggal 1 Desember 2020. Tuhan memberkati. Panitia Pembiakan 3 Pepantan dan Penahbisan Vikaris Nugro Wisnu Trisasongko STH mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan jemaat sekalian. Bagi donatur yang belum menyampaikan file gambar dalam bentuk JPG atau PDF, dimohon untuk segera menyampaikan paling lambat tanggal 30 November 2020 melalui informasi yang berikut ini. Terima kasih. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang bertambah usia pada tanggal 23 sampai 29 November 2020. Kiranya dalam umur yang baru ini semakin baru juga semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Sekian Warta Jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu Kristus Raja Semesta Alam, GKJ Salatiga Timur. Iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Minggu Pahing 22 November 2020. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan menyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait pertama dan kedua. Hai mari sembah. Ibadah Minggu Kristus Raja semesta alam terjadi oleh perkenan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Minggu ini adalah Minggu Kristus Raja. Kristus adalah Raja baik di surga maupun di bumi. Kristus adalah Raja yang adil dan peduli. Kelak di hari penghakiman Kristus akan datang dalam kemuliaannya menjadi hakim yang adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Di hari penghakiman itu orang percaya akan dibenarkan dan dianugerahi kerajaan karena imannya kepada Yesus Kristus. Iman yang sejati adalah iman yang melahirkan perbuatan baik di dalam kehidupan kita, yaitu iman yang melahirkan tindakan belas kasih dan kepedulian kepada semua orang. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya sepatutnya terus membangun kepedulian terhadap sesama sebagai wujud nyata dari iman kepada Kristus, Raja yang adil dan peduli. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 19, bait pertama dan ketiga, Tuhanku Yesus.
Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Matius 25 ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan kepada sesama, sama halnya itu pula yang kita perbuat kepada Yesus. Saat ego menjadikan kita bersikap individualitis dan oportunis, maka kita telah gagal untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama. Mari dengan merendahkan diri kita datang kepada Tuhan, menyatakan pertobatan kita dengan sungguh. Mari menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 27 ayat bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Meski tak layak
Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yehezkiel 34, ayatnya yang 11 dan 12 yang demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Marilah kita akan bersama-sama menerima berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 383, bait yang pertama dan kedua, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai berjayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darah
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama mendengar, merenungkan sabda Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas setiap berkat dan kelimpahan yang telah Engkau berikan pada kami. Bentar lagi ya Tuhan, kami segenap hamba-hamba-Mu hendak mendengar dan ingin merenungkan akan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Engkau tolong kami, pribadi lepas pribadi, Engkau curahkan hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga setiap kebenaran sabda-Mu bolehlah untuk kami terima, bolehlah untuk kami simpan di dalam hati kami yang terdalam, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan ada perubahan-perubahan yang nyata, yaitu perubahan-perubahan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian pula berkati hamba-Mu yang telah Engkau tunjuk untuk memberitakan sabda-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati hati, pikiran, sehingga apa yang keluar dari lisan ini, itulah yang menjadi kehendak-Mu saja. Nah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius 25, ayatnya 31 sampai dengan 45. Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45. Di sini oleh Lembaga LAI diberi judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabdanya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita yang pernah nonton TV, pernah melihat iklan salah satu produk susu balita. Nah, di dalam iklan ini diperlihatkan ada anak kecil yang sedang jalan kaki bersama orang tuanya. Saat dalam perjalanan itu, sampailah anak ini dengan orang tuanya di halte. Saat mereka mau sampai di halte, terlihat di dalam halte itu ada kakek, ada nenek, dan ada ibu yang sedang hamil besar. Namun kondisi pada saat itu mereka bertiga itu berdiri. Karena pada saat itu memang terlihat sekali bahwa di halte itu tidak ada tempat untuk mereka duduk. Selanjutnya, anak ini sesampainya di rumah mencoba mencari barang, sehingga yang nantinya akan dipergunakan menjadi tempat duduk yang akan diletakkan di halte. Dan hal itu dinyatakan keesokannya. Kita dapat melihat dalam iklan itu anak-anak ini membawa seperti bekas tempat untuk menaruh gelas, kalau orang mau nyinom itu yang warnanya merah, biru gitu, dibantu oleh orang tuanya menata itu, kemudian bisa dipakai untuk duduk kakek nenek dan wanita hamil ini. Terpancar ada sukacita di situ dengan hanya melakukan perbuatan kecil yang dilakukan oleh anak ini. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari anak ini anak yang kecil ini sudah memiliki inisiatif yang baik melihat situasi yang ia lihat. Inisiatif untuk memberikan solusi. Karena orang berdiri pasti tidak ada tempat duduk. Sehingga solusinya anak ini berusaha untuk mencarikan tempat duduk untuk orang-orang yang menunggu di halte ini. Namun inisiatif ini tidak akan pernah terjadi jika di dalam diri anak ini tidak adanya namanya kepekaan. Kenapa? Karena mungkin sudah banyak orang yang melihat ketika orang ini duduk berdiri pada saat itu. Namun tidak ada yang berpikir untuk memberikan tempat duduk di halte itu. Namun anak ini memiliki kepekaan yang luar biasa, sehingga memiliki ide, memiliki gagasan untuk memberikan tempat duduk di halte itu. Nah, berbicara mengenai kepedulian, kita pada saat ini juga dibimbing dengan tema iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Perikop yang kita baca, judulnya tadi penghakiman terakhir, dikatakan di situ bahwa pada akhirnya nanti setiap bangsa akan dikumpulkan. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok domba dan kelompok kambing. Saat ada dua kelompok ini, pasti yang domba ini mewakili pribadi-pribadi atau orang-orang yang menjadi perkenan Tuhan. Namun sebaliknya, kelompok kambing ini mewakili orang-orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, untuk menjadi pribadi-pribadi yang diperkenan oleh Tuhan, di sini dengan jelas Tuhan mengatakan dalam bacaan kita bahwa mereka adalah orang-orang yang mau memberi makan saat
aku lapar, memberi minum saat aku haus, memberikan tumpangan saat aku sebagai orang asing. Kemudian jika aku telanjang, memberi pakaian, melawat, mengunjungi. Yang menjadi pertanyaannya, dari banyaknya syarat tadi atau ciri-ciri tadi, apakah ada satu pun yang tidak dapat kita lakukan? Semua saya yakin bisa untuk kita lakukan. Siapa di antara kita yang kekurangan makan? Saya yakin tidak ada. Siapa di antara kita yang kekurangan air minum? Tentu tidak ada juga. Siapa di antara kita yang tidak memiliki pakaian layak pakai? Tentu pasti memiliki. Siapa di antara kita yang tidak berani menjenguk saudara-saudara kita yang di penjara? Apakah semua itu menjadi hal yang berat untuk kita lakukan? Tentu tidak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam bacaan kita ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak harus menunggu kita kaya dulu, menunggu kita sukses berkelimpangan harta dulu, menunggu kita pandai dulu, baru kita bisa peduli kepada sesama. Namun semuanya ini adalah hal-hal yang seringkali kita anggap sepele. Apa sih susahnya memberi makan? Apa sih susahnya memberi tumpangan? Apa sih susahnya membagikan minuman? Dan pada kenyataannya hal yang sepele ini kerap kali tidak pernah kita lakukan bagi sesama kita. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saat orang-orang benar mendengar alasan itu bahwa mereka sudah melakukan segala sesuatunya kepada Tuhan, mereka bertanya, kapan Tuhan aku melakukan itu semua kepadamu? Aku tidak pernah merasa melakukan itu kepada Engkau. Di sini bisa dikatakan bahwa orang-orang benar akan memiliki kepedulian itu muncul di dalam dirinya tanpa perlu disuruh. Akan mengalir, terjadi begitu saja rasa peduli itu. Rasa kasih, perbuatan kasih yang dilakukan pun tidak kemudian diingat terus-menerus di dalam hidupnya, sehingga akan menjebak setiap pribadi di dalam kesombongan. Dan justru dikatakan bahwa orang-orang benar ini bertanya, kapan kami melakukan itu? Dan saat orang-orang benar ini bertanya, Tuhan menjelaskan apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudara yang paling hina. Kata hina di sini adalah orang-orang yang terpinggirkan, kaum-kaum marginal yang seringkali tidak dianggap, seringkali tidak diperhatikan kehadirannya. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan justru menggambarkan dirinya adalah saudara bagi orang-orang yang seringkali tidak pernah kita anggap. Orang-orang yang tidak berdasi, orang-orang yang tidak memakai jas, orang-orang yang bahkan lusuh kotor, dianggap menjadi saudara Tuhan. Hal ini mengingatkan kita apa yang pernah ditulis oleh Bung Karno pada 23 Oktober 1946. Bung Karno mengatakan dalam tulisan itu, orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. Di sini sungguh cocok apa yang menjadi pemikiran Bung Karno pada saat itu, bahwa di dalam gubuk-gubuk si miskin ada Tuhan yang hadir di dalamnya. Bahwa Tuhan hadir di dalam setiap kondisi manusia. Tuhan ada dimanapun. Sehingga kita tidak bisa kemudian aku hanya mau peduli
kepada orang-orang yang bisa memberikanku jabatan, hanya peduli kepada orang-orang yang bisa memberikanku kebahagiaan, yang bisa membalas aku lebih banyak. Tidak bisa memilih seperti itu. Namun yang diinginkan Tuhan sungguh jelas, bahwa kita harus menaruh kepedulian kepada orang-orang yang terpinggirkan ini. Mereka ini orang-orang yang seringkali tidak memiliki harapan, kurang akan kebahagiaan. Namun kehadiran kita, kepedulian kita terhadap mereka, itu akan memunculkan kebahagiaan yang luar biasa. Jika kita melihat di era yang serba modern, di perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin maju cepat sekali, segala sesuatu serba dipermudah. Kalau dulu mau makan harus datang ke warungnya langsung, sekarang tinggal pesan. Dulu kalau kita mau ke pasar ya harus datang ke pasar, sekarang pun juga segala sesuatu tinggal pesan, tinggal ketik, sudah datang di rumah. Dulu kalau kunjungan harus datang ke rumah, mungkin sekarang sudah ada yang mulai kunjungan melalui HP, mendoakan melalui HP. Segala sesuatunya serba-serba mudah. Segala sesuatu serba dipermudah. Namun jika kita sadari bahwa hal yang mempermudah kita itu secara perlahan bisa membuat kita menjadi pribadi yang individualistis, pribadi yang oportunis. Karena apa? Karena relasi kita dengan sesama berkurang, hubungan kita, komunikasi kita dengan sesama itu berkurang. Mungkin kita hanya pergi dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, tanpa memperhatikan sekitar kita. Jika saya bertanya, kemarin jika malam minggu Bapak Ibu berjalan, atau Sabtu itu jalan keluar rumah, berapa pengemis yang Bapak Ibu temui? Berapa tempat kumuh yang Bapak Ibu lihat? Atau mungkin melewati tapi tidak mau melihat, karena tidak mau memperhatikan. Sebenarnya banyak sekali di sekitar kita hal-hal yang membutuhkan kepedulian kita itu. Namun karena pola yang sudah mulai terbangun di dalam hidup kita, individualistis yang sering terbangun dalam diri kita, ego yang semakin besar, sikap oportunis yang ada, membuat kita menjadi pribadi yang tidak lagi memperhatikan di sekitar kita. Kita hanya memikirkan apa yang penting saya untung, yang penting saya nyaman, aman, yang penting hidup saya baik. Di keluarga, komunikasi juga jarang terjadi. Terus bagaimana kepedulian itu akan tumbuh? Berbicara mengenai kepedulian, itu akan bisa ada di dalam diri kita saat kita melatih kepekaan di dalam diri ini. Kepekaan untuk melihat hal yang terkecil, seperti ilustrasi tadi. Hanya melihat 3 orang berdiri di halte, anak ini peduli karena peka, kasihan, menunggu dengan cara berdiri itu kasihan, capek. Ada kepedulian, hal yang kecil yang bisa dilakukan, namun dampaknya sangat besar. Dampaknya membuat kebahagiaan itu hadir bagi orang. Nah, melalui bacaan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang percaya kepada Kristus. Tentu bukan kemudian bahwa sikap-sikap baik, kepedulian-kepedulian yang kita nyatakan kepada sesama kita, itu yang menentukan apakah kita masuk golongan kambing atau domba. Bukan itu. Kita sebagai orang percaya tentu meyakini bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang cuma-cuma diberikan Tuhan kepada manusia.
Namun untuk menjaga anugerah itu, maka diperlukan perwujudan dari iman percaya itu sendiri. Bukankah iman tanpa perbuatan itu adalah mati? Nah, bagaimana sikap iman kita kepada Yesus Kristus yang kita wujud nyatakan kepada sesama kita? Kebaikan, kepedulian itu adalah wujud nyata dari sikap iman kita kepada Tuhan. Tuhan Raja semesta alam, Tuhan Raja adil, Raja yang peduli kepada siapapun. Jika kita tidak melakukan kepedulian itu kepada sesama, maka itu pula kita juga tidak melakukan hal yang sama kepada Tuhan kita. Jadi benar apa yang dikatakan Burkano, bahwa tidak mungkin orang dapat mengabdi kepada Tuhan tanpa mengabdi kepada sesama. Ada hubungan yang tidak bisa terlepas di dalamnya. Sikap iman kita hanya bisa kita nyatakan, kita wujudkan kepada sesama kita melalui perbuatan-perbuatan yang positif, melalui kepedulian-kepedulian kita bagi orang-orang di sekitar kita. Terlebih dalam kondisi seperti ini, mungkin ada di sekitar kita yang saat ini sedang mengalami kelaparan, mengalami beban hidup yang berat, yang mengalami rasa sakit yang luar biasa. Sudah berapa lama Bapak Ibu tinggal di rumah, di tempat yang saat ini Bapak Ibu tinggali? Mungkin 5 tahun, 10 tahun. Apakah kita sudah mengenal setiap orang-orang di sekitar kita? Apakah kita juga mengerti apa yang menjadi persoalan yang sedang dihadapi? Apakah kita mengerti ada penderitaan yang dialami tetangga kita? Apakah kita cukup peka untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar kita itu? Mungkin saat ini tetangga Bapak Ibu, tetangga kita sedang membutuhkan motivasi karena sudah terlalu lama sakit, membutuhkan dijenguk. Mungkin juga saat ini ada saudara-saudara kita yang kelaparan. Mungkin saat ini ada yang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan pertolongan. Mari kita melatih kepekaan dalam diri kita untuk memunculkan rasa peduli itu, sehingga sikap iman kita kepada Yesus Kristus pun juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Cepat atau lambat, hari penghakiman itu akan datang. Dan setiap orang akan bersama-sama dikumpulkan oleh Tuhan dan akan dipisahkan pula. Namun terkait akan hal ini, kita kembali diingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah semata. Dan kepedulian serta kebaikan yang kita lakukan merupakan buah-buah iman percaya kepada Yesus Kristus. Iman yang sejati melahirkan perbuatan baik berupa kepedulian, belas kasih kepada sesama. Mari kita asah kepekaan kita nyatakan kepedulian kita, karena kita beriman kepada Kristus Raja adil dan peduli. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saat teduh cukup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa syukur syafaat kita. Mari kita berdoa. Bersyukur atas perbuatan tangan-Mu dalam kasih, pertolongan,
serta penyertaan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Hari ini kami boleh Tuhan ajar agar hidup kami berdasar atas iman kepada Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam, yang menginginkan kami hidup dipenuhi dengan sikap peduli terhadap sesama kami sebagai wujud cinta kami kepada Tuhan. Melalui doa ini, perkenankan kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih bergumul berat untuk menanggulangi pandemi COVID-19, dan juga untuk menjaga kestabilan ekonomi di negara Indonesia ini. Tuhan senantiasa menjaga negara kami dan memampukan untuk dapat melewati situasi saat ini. Pula kami serahkan untuk para pribadi yang menyatakan kasihnya untuk membantu sesama di masa pandemi ini, seperti tim medis, tim penelitian dan pengembangan, aparatur keamanan, para sukarelawan, dan juga para donatur. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Bagi saudara-saudara kami yang hingga saat ini terdampak pandemi, baik dalam segi ekonomi, proses belajar mengajar, hal keutuhan rumah tangga, hal pekerjaan dan usaha, hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Demikian pula kami berdoa bagi gereja-gerejamu di dalam pemeliharaan iman jemaat di masa pandemi melalui ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, renungan harian serta pelayanan diakonia. Berkatilah pelayanan gerejamu GKJ Salatiga Timur, sehingga iman jemaat semakin dikuatkan dan menjalani hidup dengan berserah penuh di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan rencana gawe besar GKJ Salatiga Timur pada tanggal 18 Februari 2021 untuk pembiakan 3 pepantan, Karanggondang, Nglawan, dan Gombang Setro menjadi GKJ Kanapabelan, serta penabisan Vikaris Nugroho Wisnu Trisasongko. Kiranya Tuhan Yesus sertai setiap proses yang boleh terjadi dan persiapan-persiapan yang perlu dilakukan. Terkhusus kami menyerahkan gerejamu Gombang Setro yang hingga saat ini belum dapat dipergunakan. Tuhan sendiri yang senantiasa ikut campur dalam pergumulan ini. Banyak cacat celah di dalam memanjatkan doa, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Nas dalam kita akan mempersembahkan pada saat ini dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui gerbangnya dengan lagu syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah Dia, sebab Tuhan baik, kasih-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Untuk mengiringi persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 433 bait 1 dan 2, Aku Suka Membagi. Puji tiap orang dan dunia.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu pada saat ini, karena Tuhan sudah memberkati kami, sehingga Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami, menaikkan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan persembahan kami, agar kegunaannya sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, sehingga dalam mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ampuni pada saat kami mempersembahkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan ini kami haturkan. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat tetap masih berdiri. Undurlah dari ibadah ini, nyatakanlah kasih kita kepada Tuhan dengan mewujudkan kepedulian kepada sesama, serta terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kita, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyanyikannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
bagi manusia, tapi itu pasti bagimu tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Temukan iman dalamku, jalanku. Setiaku kepadamu. Dengan imanku ku lihat nyata